Memang tujuan PSO kalau mungkin kita yang dirumuskan ya itu juga jadi arahan dari Menteri Komunikasi dan Digital itu. Yang pertama dia pasti akan bermanfaat dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Itu jadi apalagi ini kan sesuai dengan arahan Presiden juga ya. Yang kedua ini juga yang paling penting. Saya pikir ini akan jadi kayak apa istilahnya gayung bersambut dengan kebutuhan teman-teman di media yang ada di daerah ya, media lokal ya. Jadi kami diminta untuk merancang dan juga menjalankan PSO ini supaya bisa mengembangkan ekosistem media. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di ruang Ngorbit bersama kawan dari Komdi, Mas Taufik, Muhammad Taufik Hidayat. Ya. Orang Jakarta loh. Ya. Nah, kita mau tahu dikit orang Jakarta tentang Medan. Gimana sih Medan di matanya orang Jakarta? Mas Taufik udah pernah ke Medan sebelumnya? Kira-kira mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya. Wah, udah lama ya. Ngeri kali 15 tahun. Tapi ini saya juga bocorin usia saya, ternyata udah lebih dari 30 tahun. Enggak, masih muda. Saya juga baru 25, Mas. Iya, saya 17. Tambahnya lebih panjang. Cuma dengan tambah sedikit pengalaman. Gitu ya. Betul. Ya. Mas, kalau ngelihat Medan dalam 15 tahun terakhir, bagaimana sih Mas lihat? Kalau aku ngelihat Jakarta mungkin juga sama kayak gitu juga. Aku rasa gitu. Ini yang agak menarik itu ketika di tengah kota nih. Jadi kalau di pinggir ketika kemarin masuk gitu ya, lihatnya oh ya masih tidak terlalu jauh beda nih. Masih ya mohon maaf nih teman-teman yang di Medan masih macet dan juga ngelihat ada beberapa genangan gitu ya. Tapi ini PR kita bersama sih. Tapi ketika masuk ke tengah kota ngerasa benar-benar berubah nih. Ada perubahan besar banget gitu ya kayaknya. Apa itu? Saya ngerasa gini, jadi sekalipun di satu sisi masih ada yang mungkin kemacetan masih ada, tapi ngerasa sudah mulai nyaman untuk berjalan kaki. Iya. Itu berkat apa kira-kira, Mas? Saya kurang tahu, saya tidak nyampe detailnya, tapi ngelihat ketika jalan untuk trotoar udah melebar, beberapa daerah udah nggak kelihatan kumuh dan rapi gitu. Tadi saya berdokum. Itu berkat kemajuan komunikasi, Mas. Gitu. Nggak lepas dong, Mas. Iya. Apapun yang ada di kota pasti masuk dalam berita. Betul. Nah, berita itu kan komunikasi. Gayanya komunikasi. Nah, di Medan mungkin gayanya beda. Nah, ketika komunikasinya nyampe, perlahan itu berubah. Sama seperti yang Mas bayangkan. 15 tahun dulu dengan 15 tahun sekarang. Cuman kalau yang namanya genangan air tuh biasa, Mas. Karena dulu kami di sini pakai istilah kolaborasi. Nah, ketika air berkolaborasi, Mas bisa bayangin. Nah, itu dia. Karena airnya kolaborasi, paritnya belum. Genang dia. Nah, itu gaya-gaya komunikasinya orang Medan, Mas. Itu. Nah, hal lain Mas pikir apa yang berubah di Medan? Makanannya atau segala macam? Kalau makanan masih sama kayaknya ya. Cuman sekarang kayaknya lebih banyak yang jualan nih. Jadi kayaknya orang-orang Medan makin produktif banget gitu ya. Itu juga komunikasi, Mas. Komunikasi sekarang kayak anak muda itu apa? Gadgetnya nggak pernah berhenti. Segala sesuatu diunggah, langsung bisa jualan banyak gitu ya. Nah, yang lain yang diunggahkan itu semua dapat berkah, Mas. Nah, begitu satu dapat berkah, yang lain dapat ikut gitu. Nah, wajar kan? Nah, kita harap gimana caranya mengkomunikasikan Medan nanti nih, Mas? Ini terlepas dari Jadi saya tadi kepikir juga saya ngelihat Medan ini sebenarnya bisa diangkat lebih gitu ya. Jadi saya dengar banyak cerita-cerita bahwa di setiap gedung itu bisa punya cerita gitu ya. Cerita tentang pengalaman orang Medan, mungkin juga sampai sejarah, sampai ditarik ke sejarah kemerdekaan dan sebagainya. Saya bayangin mungkin Medan itu akan kalau misalkan pernah browsing gitu ya, ada namanya satu kota di Amerika, di negara bagian Pennsylvania, namanya kenalnya Philadelphia. Philadelphia. Nah, saya bayangkan ketika tadi di lapangan Merdeka dan sekitarnya itu, gedung-gedung ini kok kayak serasa, saya kayak pernah ngelihat suasananya sama seperti kayak Philadelphia. Ketika di situ ada kombinasi cerita misalkan, satu gedung ada cerita tentang apa dan sebagainya. Bukan cerita tentang gedungnya sejarahnya, tapi tentang orang-orang di situ itu, dia ngapain aja waktu dulu. Kemudian
ketika berubah selama 1 dekade, apa saja yang berubah gitu ya? Bagaimana interaksi orang kalau kita ngomong komunikasi ya? Iya, betul. Berarti bagaimana cerita mereka memanfaatkan gedung itu? Ini yang kayaknya perlu dikemas nih. Siapa tahu teman-teman bisa ngembangkan ini, keren banget. Sebetulnya kalau kita melihat situ, iya. Medan ini punya hal yang sangat khusus. Iya. Dulu itu orang di Pineng, iya, mengonsep beberapa hal mungkin ke Medan deh. Oh gitu. Makanya sehingga Kota Tua Pineng mungkin punya konsep hampir mirip kayak di Medan ya. Itu kata kita. Pengakuan orang Pineng mungkin beda, Mas. Oh gitu. Ya, kan? Malah kita yang di sana. Bukan ya. Nah, itulah rupanya fungsi komunikasi. Ketika komunikasi 2 arah itu dapat semua orang tahu. Oh, ternyata begitu. Nah, kita pengennya juga Medan seperti itu. Ketika pemerintah berkomunikasi, jangan dengan gaya pemerintah dong, dengan gaya rakyat. Nah, rakyat ketika ingin berkomunikasi jangan gaya barbarnya rakyat juga. Semua yang penting viral, enggak. Gitu. Nah, ini kebetulan. Jadi tadi udah diingetin. Jadi kita mungkin kalau dari pemerintah kan udah cukup banyak ya istilahnya cara media untuk menyampaikan dan sebagainya. Saya pikir satu yang bisa dijadikan salah satu pengembangan juga ya kalau misalkan kita gimana nih cara berkomunikasi yang lebih baik. Nah, lewat yang namanya ini, ada namanya public service obligation, bidang pers. Kebetulan teman-teman ini, rancangan ini itu sementara ini dieksekusi oleh LKPN Antara, Lembaga Kantor Berita Antara. Dan kami dari Kementerian Komunikasi dan Digital itu meminta Antara untuk bermitra, berkolaborasi dengan teman-teman media lokal, supaya tadi bisa mengangkat hal-hal yang sifatnya cerita tentang rakyat, cerita tentang keseharian, bagaimana mereka berkomunikasi, supaya imbang nih, ketemu antara yang dipikirkan atau mungkin ingin disampaikan atau diperbuat pemerintah, tapi juga ketemu dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat gitu ya. Menarik, Mas, karena saya juga dulu pernah juga di Seattle. Iya. Ya, di Seattle itu ada satu mungkin lembaga penyiaran ya. Itu dibiayai oleh pemerintah. Itu airtime-nya free buat semua pengguna. Airtime-nya ditanggung oleh pemerintah Amerika. Saya nggak tahu lembaganya. Tetapi konten semua di sana dibuat oleh masyarakat. Yang membiayai kontennya masyarakat. Tapi konten ini kan perlu disiarin. Betul. Nah, pakailah sarana yang dibiayai oleh pemerintah itu. Kan sebagai kanal hal ini sepertinya udah nampak dengan PSO yang dilakukan pemerintah melalui Antara. Selalu ada di antara kita. Gitu ya. Nah, itu dia. Nah, masyarakat kan pengen yang itu. Selalu ada di antara kita. Betul sih. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya rakyat. Jadi komunikasinya bisa terjalin lebih rekat lagi gitu ya. Saya rasa mungkin PSO itu perlu jadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dan juga bagi kami pelaku kreasi. Memang tujuan PSO kalau mungkin kita yang dirumuskan ya itu juga jadi arahan dari Menteri Komunikasi dan Digital itu. Yang pertama dia pasti akan bermanfaat dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Itu jadi apalagi ini kan sesuai dengan arahan Presiden juga ya. Yang kedua, ini juga yang paling penting. Saya pikir ini akan jadi kayak apa istilahnya, gayung bersambut dengan kebutuhan teman-teman di media yang ada di daerah ya, media lokal ya. Jadi kami diminta untuk merancang dan juga menjalankan PSO ini supaya bisa mengembangkan ekosistem media. Namanya kelihatan keren banget gitu ya, tapi memang ini perlahan-lahan kita coba jalanin, kita implementasikan. Sementara pada awal mungkin bermitra, tapi nanti saya pikir akan selalu ada inovasi untuk mengembangkan tadi yang bahasan bahwa komunikasi dengan rakyat seperti apa, media posisi di mana gitu ya. Komunikasi itu kan berkembang, selalu berkembang dan akan selalu juga bersinggungan dengan siapapun. Tetapi kalau dulu ada istilah di media bad news is the good news, mungkin sekarang kita rubah, Mas. Sedikit kita geser. Good news is the best news. Why not? Itu saya sepakat yang soal itu. Jadi karena ini termasuk juga kalau misalkan kita bicara tentang terutama yang sekarang ini agak yang perlu kita khawatirkan. Jadi concern utama itu soal penyebaran disinformasi, hoax. Nah, ini yang saya kira akan bisa diantisipasi dengan kredo tadi. Good news is the best news. Ya. Nah, karena rakyat perlu informasi yang real, yang mendidik, bukan menjerumuskan.
Karena kalau kita lihat no viral, no justice, it's okay, saya setuju. Iya. Tetapi terkadang. Dan yang penting kan no viral justice itu cuma bikin kita aware, bikin kita sadar gitu. Nah, tapi what next gitu? Ya, Setelah itu ngapain gitu? Itu dia yang saya bilang. Iya. Bahwa apa yang diharapkan oleh masyarakat, Betul. kita sambut, Iya. kita olah, Iya. kita jadikan hal yang menguntungkan bagi semua orang. Dan paling penting juga ini. Jadi mungkin saya juga nyampaikan. Jadi yang PSO bidang pers ini salah satu prinsip yang dikembangkan itu adalah nama kalau di akronim singkat kan 3E 1N. Yang pertama adalah dia adalah informasi yang edukatif, mendidik. Kemudian dia enlightenment, jadi memberikan pencerahan. Dan yang terakhir, ketika mendidik, mencerahkan, kita berharap bisa memberdayakan masyarakat. Dan satu yang empowerment. Satu lagi yang paling penting, kita bicara dalam bingkai nasionalisme Indonesia. 3E 1N. Iya, nah itu yang kami harapkan sebagai insan pers. Betul. Bahwa kami ini bukan pengadu domba loh. Iya, dan kami ini bukan penjerumus. Ya. Tapi kami adalah sarana untuk maju bersama dengan pemerintah, dengan rakyat. Terutama dengan rakyat ya, kita sepakat juga ya. Karena negara ini kalau nggak ada rakyat, nggak ada negara, Mas. Betul, ya. Kan? Jadi kita tetap, goal kita, rakyat itu sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Ya. Dan itu masih kita pegang di preambul Undang-Undang Dasar kita. Dan saya sangat salut sama teman-teman media ya. Di Sumut ini kan termasuk, apa istilahnya? Pionir media gitu ya. Banyak para tokoh pers pun juga dari sini. Kemudian media-media yang istilahnya pionir yang dia ngawalin perkembangan pers di Indonesia juga banyak tumbuh berkembang di sini. Bahkan beberapa masih bisa survive masih di sana. Menjalankan fungsi pers yang bisa menjadi bukan hanya sekedar jembatan ya antara pemerintah dengan rakyat gitu ya. Tapi lebih dari itu adalah media punya peran besar. Seperti yang disampaikan Menteri kemarin adalah peran besarnya bukan hanya soal nanti akan menjadi penyambung lidah pemerintah dengan rakyat, tapi lebih yang paling penting adalah mencoba untuk menjadi telinga bagi rakyat supaya bisa disampaikan kepada pemerintah. Itu fungsi kami, Mas. Iya. Kami adalah mata, telinga, dan mulut bagi rakyat. Iya, itu yang kita tunggu. Kolaborasinya bisa lebih detail. Kita berharap bahwa pemerintah membaca itu dan paham bahwa kondisi sekarang berbeda loh. Iya. Dan kita nggak ingin lagi kata-kata yang negatif, kata-kata yang apa, kita ingin hal yang positif, yang maju bersama. Dan bukankah itu dulu cita-cita kita, pendiri bangsa kita, berdikari. Dan kami ingin berdikari bersama pemerintah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai